Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Yang selalu dalam penyertaan Tuhan. Pada renungan pagi hari ini kita akan dengar suara Tuhan. Mari, sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat istirahat kami dan kami boleh bangun di hari yang baru. Tuhan, masuklah dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi suluh buat kami dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mencari musuh atau sahabat. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi, baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 1 sampai 4. Kita akan buka lagi dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Pepatah mengatakan, orang menangkap lebih banyak lalat dengan madu daripada dengan cuka. Artinya, adalah sangat bijak jika kita menyelesaikan konflik dengan cara menabur kasih dan perbuatan-perbuatan yang baik. Respon berupa emosi yang meledak-ledak ketika kita merasa disakiti akan dirugikan orang lain. Seharusnya kita tidak lakoni atau lakukan karena akan menghancurkan tali persaudaraan. Seorang petani merasa terganggu oleh tetangganya yang adalah seorang pemburu. Pemburu itu memiliki beberapa anjing galak yang sering melompati pagar dan memangsa domba-domba petani tersebut. Petani itu sudah sering meminta tetangganya untuk mengendalikan atau menjaga anjing-anjingnya, tetapi tidak juga ada tindakan nyata dari pihak si pemburu. Tiap kali anjing-anjing itu melompati pagar yang memisahkan rumah si petani dan si pemburu, pasti beberapa ekor domba terluka. Karena kesabaran si petani sudah sampai di ambang batas, ia pergi ke kota dan menemukan seorang hakim untuk menceritakan duduk perkara masalahnya dengan si pemburu. Pak, saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan agar anjingnya dirantai dan dikurung. Kalau saya melakukan itu, Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh, kata hakim itu. Lalu, mana yang ingin Anda miliki? Tetangga yang menjadi teman atau tetangga yang menjadi musuh? Tanya si hakim dengan bijak. Karena si petani lebih memilih untuk menambah satu orang teman lagi dalam hidupnya, maka si hakim menawarkan sebuah solusi. Maka kata hakim itu, baiklah, saya akan memberikan sebuah jalan keluar yang baik bagi Anda, sehingga domba-domba Anda aman, dan tetangga Anda itu dapat menjadi sahabat yang sejati. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari si hakim, si petani pun pulang. Sesampai di rumah, si petani menjalankan saran dari hakim tersebut. Dia mengambil 3 ekor domba yang kecil dan memberikan kepada ketiga orang putra tetangganya yang masih kecil. Ketika bocah itu sangat senang dan selalu bermain di tempatnya dengan domba-domba pemberian si petani tadi. Melihat kegembiraan putra-putranya, si pemburu pun membangun sebuah kandang yang tinggi bagi anjing-anjingnya, sehingga domba-domba milik putranya aman. Sejak saat itu, anjing-anjing si pemburu tidak pernah lagi mengganggu domba si petani. Efek lain dari sikap baik si petani adalah
jembatan persahabatan yang lebih dulu dibangun si petani membuat si pemburu suka berbagi hasil buruannya kepadanya. Di lain kesempatan, si petani juga membalas dengan mengirimkan daging domba atau keju kepada keluarga si pemburu. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka menjadi tetangga yang bersahabat. Tak masalah di mana ia ditabur, kasih dan penerimaan selalu membawa dampak yang positif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya mengembangkan sikap yang luhur, saling menghormati dan penuh kasih ketika menjalani hidup dengan sesama, supaya kita dapat menikmati indahnya sebuah kerukunan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133. Rukun itu sebuah berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berdalam kerajaan surga, mampukan aku untuk membina kerukunan kepada semua orang. Dengan demikian, maka aku bisa menjadi garam dan menjadi terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Perkataan dan perbuatan baik itu langgeng. Kita tidak pernah tahu kapan dampaknya berhenti. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.